Rumah modern minimalis di Gading Serpong secantik ini dibanderol dengan harga 7 miliaran. This is Pasadena Grand Residence. Rumah di Pasadena Grand Residence dinobatkan sebagai rumah mewah di Gading Serpong, tapi harganya masih affordable. Ini adalah rumah contoh tipe 12x18 dengan luas bangunan 287 meter persegi. Untuk tampak depannya udah kelihatan megah banget kan teman-teman. Aku nggak perlu cerita lagi panjang kali lebar karena aku yakin teman-teman sudah nonton tipe 1220-nya. Hanya saja aku pengen jelasin layout yang sedikit berbeda dari rumah ini. Untuk bagian depannya, carportnya ini sama, jadi menggunakan keramik HT yang kasar, ukurannya 60x60. Lalu kapasitasnya bisa sampai dengan 3 mobil, ditambah lagi garasi muat untuk 1 mobil. Dan untuk kanopinya teman-teman bisa lihat ini sepertinya yang menambah kemegahan dari rumah ini. Karena di sini sudah cor-coran, ditambah di tengah-tengahnya itu materialnya kaca. Jadi kalau siang hari pastinya sangat terang ya teman-teman. Dan di sebelah kiri aku, walaupun nanti belinya rumah tipe badan, teman-teman bakalan tetap dapetin area taman seperti ini. Jadi tamannya nggak terlalu besar, tamannya sampai dengan tembok itu aja. Rumah ini cocok banget buat teman-teman kaum urban yang males banget punya taman besar-besar, tapi kepengen punya carport yang besar karena mobilnya banyak. Toh nanti di dalam masih ada area tamannya. Yuk sekarang aku ajak teman-teman untuk masuk ya. Tapi sebelum masuk aku pengen jelasin sedikit terasnya nih. Jadi terasnya memang tidak terlalu besar dan ini menggunakan keramik masih ukuran 40x40 yang kasar. Nanti kalau teman-teman serah terima ini diganti marmer slab pasti cakep banget. Karena di sisi sebelah sini ini sudah menggunakan slab ya, ukurannya besar sekali, warnanya abu-abu. Dan ditambah lagi rumah ini sudah smart home. Sudah dikasih nanti CCTV. Berikut juga ini sudah ada smart door lock, pintunya dari Dexon. Jadi di sini sudah ada kamera, jadi kayak rumah di Korea gitu teman-teman. Bisa kalian cek sebelum mempersilahkan si tamu masuk, kameranya ini benar-benar terang sekali. Dan ditambah lagi dengan adanya satu area untuk fingerprint, lalu di sini sudah ada area untuk masukin password,
dan tap kartu. Di bawah ini adalah lubang kuncinya. Yuk kita masuk. Teman-teman, mirip banget untuk layoutnya seperti 12x20. Jadi pintu utamanya juga sama, sudah menggunakan double door dan pakai smart door lock. Begitu masuk, teman-teman langsung berhadapan dengan satu area ruang keluarga beserta area ruang tamu di belakang aku. Sekarang kita lihat dulu area ruang tamunya ya. Untuk ruang tamunya sendiri, persis sama seperti lebar 12x20. Di sini sudah ada taman di samping. Di sisi sebelah sini ini kaca yang besar banget. Teman-teman bisa santai duduk di sini menerima tamu, duduk sambil ngopi dan juga mungkin ngomongin soal bisnis di sini ya. Untuk area sebelahnya itu adalah living room. Jadi teman-teman bisa punya area living room yang memiliki high ceiling. Seolah-olah seperti rumah puluhan miliar nih teman-teman ya. Tapi harganya ini dibanderol mulai dari 7 miliar. Area living roomnya nggak kalah besar menurut aku. Karena memang di sini muat sampai dengan kurang lebih 8 orang. Kalau teman-teman nanti mau ganti dengan sofa yang lebih besar pun masih muat. Yang menarik seperti aku ceritain di lebar 12 sebelumnya adalah ini area konsol TV. Jadi teman-teman bisa pakai TV yang otomatis naik turun. Kalau misalnya nanti lagi pengen nonton bisa dikeluarin, kalau nanti enggak pengen nonton bisa diturunin kembali. Yang jelas lantainya nih teman-teman sudah menggunakan marmer slab warnanya putih bersih. Entah kenapa kalau buat aku marmer itu aku lebih suka warna yang memang putih bersih. Sekarang aku ajak teman-teman untuk melihat karena dari living room juga punya satu area taman yang cukup besar. Kita ke sana yuk. Ini adalah area taman sampingnya. Jadi ada teras pakai keramik ukurannya 40-40, motifnya kasar. Nanti kalau teman-teman nggak beli hook, batasnya sampai tembok aja. Lalu di sini ini taman rumput polos. Nanti teman-teman bebas explore. Bisa juga digunakan sebagai kolam ikan. Sekarang yuk kita lihat area diningnya. Kalau teman-teman masih ingat, di rumah contoh lebar 12x20 menggunakan meja makan yang sama ukurannya untuk 6 orang. Nah, di sini juga menggunakan meja makan yang bahan atasnya ini dari marmer, teman-teman. Jadi senada dengan lantainya. Hanya saja penempatannya. Kalau di rumah contoh 12x20 dia memanjang, kalau di sini melebar. Karena memang ukurannya lebih pendek, tapi nggak mengurangi semua fungsinya nih teman-teman. Hanya saja ada satu kamar yang hilang. Sebelum kita ke kamar, aku kasih lihat dulu. Ini ada taman yang teman-teman bisa buka dari pintu geser. Pintunya ini juga dari aluminium YKK, ini tebal banget teman-teman. Ditambah lagi dengan area tamannya. Bedanya kalau yang 12x20 lebih besar tamannya. Hanya kalau ini memanjang dan menurut aku sih cukup banget karena ini fungsinya untuk sirkulasi udara serta pencahayaan yang bagus. Rumah ini benar-benar mengusung konsep rumah sehat menurut aku karena tamannya itu ada di samping, di belakang dan jendelanya itu besar-besar. Yuk kita lihat kamar tidurnya ya. Ini adalah kamar tidur yang ada di lantai 1. Hanya satu kamar tidurnya. Kalau di rumah contoh 12x20 ada 2 kamar tidur. Di sini kamar tidurnya menurut aku karena cuma satu, jadi ukurannya malah lebih besar. Ini udah ditempatkan satu tempat tidur ukurannya 160. Di sisi sebelah sana itu ada jendela, bisa dibuka full karena ini adalah taman pribadi kita. Dan kalau nanti belinya tipe badan maka akan ditembok, jadi teman-teman gak usah khawatir tentang privacy. Lalu di sisi sebelah sana ini persis dekornya, sudah ada meja rias dan nakas TV. Itu tempat TV-nya cukup besar teman-teman. Untuk lemari pakaiannya di sini ada 4 pintu, ditambah lagi ini tempat duduk-duduk. Kalau suka banyak lemari, menurut aku ini tinggal dipasangin lemari aja. Karena toh ini juga memang tidak include.
Yuk kita lihat kamar mandinya. Oke, ini adalah kamar mandinya. Jadi simple, sebelah kiri shower, sebelah kanan ini khusus untuk wastafelnya dan juga untuk saniternya. Semua dari Kohler sudah include, tapi nanti ini mejanya exclude ya sama ini teman-teman. Sudah ada jendela juga di sebelah sana. Kita cek yuk untuk area showernya nih teman-teman. Jadi untuk lantainya teman-teman bisa lihat di sini menggunakan marmer. Ini marmernya slab ya teman-teman. Nanti kita pastikan karena pada saat video yang ini aku syuting memang belum diberikan informasi lengkapnya. Tapi bakalan aku tulis di kolom deskripsi. Untuk area shower nih teman-teman bisa lihat ini gede banget ya. Ya cukup besar. Lalu sudah ada double rain head shower. Ini juga dari Kohler. Tapi dindingnya kemungkinan besar exclude teman-teman. Yuk, sekarang kita lihat area kitchennya. Ini adalah area favorit nih. Gimana enggak? Karena sudah ada area dry kitchen berikut island. Tapi mungkin islandnya nggak include teman-teman. Segala bonusnya nanti cek di kolom deskripsi ya. Di sisi sebelah sini mungkin nanti kosongan, lalu dikasih area untuk sink. Jadi teman-teman bisa contoh seperti ini. Dan kalau kita lihat ini adalah filter airnya. Jadi seperti rumah contoh di Pasadena sebelumnya yang tahap 1. Ini adalah air yang bisa langsung kita minum. Jadi kayak di Eropa nih teman-teman, minum air langsung dari keran. Lalu kalau teman-teman pengen tempatkan kulkas besar seperti ini, kulkas 2 pintu, ini masih muat. Jadi buat ilustrasi teman-teman aja. Di bawah dari tangga masih ada satu area lagi, yaitu ini adalah area powder. Kita lihat ya. Nah, ini area powder yang menurut aku memang cukup besar. Lalu simple sekali, di sini sudah ada basin dari Kohler, ya nanti include, ini enggak. Lalu sudah ada toiletnya juga dari Kohler. Sepertinya lantai mungkin sudah termasuk karena memang lantainya marmer semua, marmer slab. Tapi untuk dinding kemungkinan besar belum termasuk. Sekarang aku ajak teman-teman untuk melihat area dapur kotor atau wet kitchennya. Yuk! Ini adalah area wet kitchen. Jadi ada tempat untuk lemari. Ini cukup besar ya, 2 pintu. Lalu di sebelah kiri sudah ada pintu. Teman-teman bisa gunakan untuk keluar ke taman. Mungkin bisa ditambahin juga di sebelah sana nanti buat sedikit cuci-cuci alat kebersihan. Di sebelah sini ini adalah tempat area kompor. Nanti memang belum teman-teman dapetin ya. Ini bakalan kosongan aja. Teman-teman bisa dekor sesuai dengan selera. Yuk ikutin aku lagi. Di belakang dari dapur basah ini sudah ada tangga sama seperti tipe sebelumnya. Naik di atas sudah ada kamar tidur serta kamar mandi asisten rumah tangga. Batasnya dengan rooster seperti ini supaya ada sirkulasi udara. Dan kalau kita jalan ke sebelah sini, ini adalah satu area garasi. Garasinya muat untuk 1 mobil, di belakang sudah ada pintu, pintunya itu dari besi manual. Sebelah sini adalah satu area yang dimanfaatkan di bawah tangga, yaitu ini area gudang atau storage. Sekarang aku ajak teman-teman untuk melihat lantai 2.
Teman-teman, kita sudah sampai di lantai 2. Kalau kita lihat di sebelah sini, ini adalah high ceiling dari living room-nya. Jadi kalau kita berdiri di sini, teman-teman sudah bisa lihat area ruang keluarga berikut dengan pintu masuk. Yuk, sekarang kita explore. Lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur utama. Kita lihat ya. Untuk kamar tidur anak ini, desainnya simple banget, ukurannya menurut aku cukup proper. Di sini sudah ditempatkan ranjang ukurannya 140, bahkan di depannya itu masih dikasih sofa, teman-teman. Jadi terlihat ya koridornya. Nih, masih cukup banget. Bahkan kalau kita buka lemari, tuh, masih cukup besar. Di sini lemarinya 2 pintu aja. Ada 1 rak, kalau teman-teman pengen lemari lebih banyak, ini bisa ditambahin lagi, jadi 3. Lalu ini ada meja, mejanya bisa untuk meja rias. Dan yang pasti di belakang aku ini adalah kaca yang bisa dibuka, sehingga ada sirkulasi udara, dan masih ada view ke bawah, kalau ini adalah taman yang sudah dicantikin oleh teman-teman semua. Sekarang kita lihat sebelum ke kamar anak kedua, ada 1 kamar mandi di tengah-tengah. Ini adalah kamar mandinya, teman-teman. Simple, aku suka banget kalau kamar mandi model gini, nggak terlalu besar, tapi fungsinya udah dapat semua. Ini adalah basinnya dari Kohler, ini juga saniter, lalu ini adalah area showernya. Tuh, cukup besar ya teman-teman ya. Dan juga ini sudah ada glass screen, ditambah dengan area shower. Showernya ini juga dari Kohler. Sekarang kita lihat dulu kamar tidur anak yang kedua, ukurannya lebih besar. Wow, menurut aku ini kamarnya besar banget ya. Jadi kalau punya anak kembar bisa banget tidur di sini karena memang ranjangnya sudah dikasih double seperti ini ya, double single bed. Lalu kanan kiri masih ada nakas, nakasnya ada di tengah nih, kanan kiri. Lalu di sebelah sana ada meja belajar. Meja belajarnya itu ada 2 teman-teman, karena memang ini untuk 2 anak ya. Jadi di sini ada 1 meja belajar. Terus lihat nih, ini ide banget sih ya. Kalau nanti teman-teman udah beli, teman-teman bisa tempatkan ambalan-ambalan simple kayak gini. Selain mempercantik, juga memberikan space buat simpen-simpen barang. Lalu untuk lemarinya, ini ada 3 pintu lemari. Jadi teman-teman bisa manfaatin untuk simpan barang di sini. Kalau memang butuh lebih besar, mungkin bisa ditambahin di area sebelah sana. Kita lihat nih. Karena ini adalah area yang difungsikan sebagai tempat santai. Kalau misalnya nanti pengen meja belajarnya panjang aja deh, berdua di sini, di sana lemari, bisa juga. Atau lemarinya bisa ditaruh di sebelah sini. Jendela ini melihat ke area taman samping. Jadi walaupun beli rumah badan bakalan dapet jendela ini. Tapi kalau untuk balkon, ini adalah area balkonnya, kita lihat yuk. Ini nih area tambahan kalau teman-teman belinya tipe hook atau tipe sudut. Jadi kalau beli tipe badan nggak dapetin balkon ya. Balkonnya ini dari kaca dan handle-nya dari stainless. Ukurannya nggak terlalu besar, tapi menurut aku cocok banget dan udah enak banget kalau punya balkon. Kenapa? Karena kalau dibuka pintunya, dipasangin pintu kawat nyamuk atau nggak usah sama sekali, ini sirkulasi udaranya adem banget dan langsung masuk ke dalam. Sekarang kita lihat kamar tidur utamanya ya. Sebelum kita ke kamar utama, rupanya untuk tipe 12-18 juga masih ada area ini nih. Jadi persis seperti 12-20, bedanya cuma nggak ada 1 kamar lagi aja di kamar anaknya. Ini teman-teman bisa manfaatin untuk duduk-duduk santai bersama anggota keluarga. Yuk, sekarang kita langsung menuju ke kamar utama. Oke, untuk area kamar utamanya nggak usah lama-lama lagi karena ini persis sama dengan tipe sebelumnya. Teman-teman bisa lihat ada ranjang king size di tengah-tengah, nakasnya pun besar-besar, jadi masih muat banget untuk explore atau kepengen bikin lemari khusus tas. Biasanya ibu-ibu nih suka banget ya, bisa banget di sebelah sana. Lalu ini ada area untuk sofa, dari sofa ke
Area Nakas TV ini masih jauh banget teman-teman, bahkan masih bisa ditempatkan meja bulat seperti ini. Lalu di bawah dikasih tempat-tempat penyimpanan. Ini penting banget supaya rumah kita terkesan lebih rapih. Di belakang aku masih ada satu area lagi. Ini tidak lain tidak bukan adalah balkon yang menghadap ke depan rumah. Kita lihat ya. Ini adalah area balkon dari kamar tidur utama. Ukurannya cukup besar, sekitar 3,2 kali 1,2 meter. Bahannya di sini dari kaca dan juga pegangannya ini dari stainless. Teman-teman bisa dengar suara kendaraan ya, karena memang posisinya, lokasinya dari Pasadena ini benar-benar strategis. Benar-benar di boulevard dari Kota Gading Serpong. Oke, dari sini teman-teman juga bisa lihat ini adalah area carportnya yang dicor dan diberikan kaca. Bagus banget ya teman-teman pastinya. Untuk dindingnya sama persis dengan lebar 12, di atasnya juga sudah dilapis dengan slab yang besar-besar sekali. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Sebelum ke area kamar mandi, ini adalah area walk-in closet. Jadi di sisi sebelah kiri aku sudah ada 4 pintu lemari. Teman-teman bisa lihat di tengah-tengahnya itu dikasih model kaca. Jadi menurut aku nih, ruangan ini terkesan lebih lega daripada rumah contoh sebelumnya yang menggunakan material tertutup semuanya. Di sebelah kanan aku di sini dikasih kursi buat duduk-duduk karena ini adalah jendela, sehingga kalau teman-teman tutup dengan lemari pastinya ini menjadi lebih gelap ya. Dan di sisi sebelah sini ini adalah meja rias. Ini hanya contoh ilustrasi, teman-teman bisa ganti sesuai dengan selera. Sekarang kita lihat master bathroomnya. Untuk master bathroomnya sama persis teman-teman ya. Di sisi sebelah kanan ini sudah ada kohlernya double basin. Jadi buat si bapak dan si ibu di sini sudah ada kerannya. Ini nanti nggak termasuk semua, exclude ya, hanya basinnya aja. Lalu untuk toiletnya, kalau aku lihat di sini ini ada tulisan include dan ini dari kohler otomatis teman-teman yang bisa kebuka sendiri. Dan untuk bathtubnya ini juga sama ya, sudah dilengkapi dengan jacuzzinya juga. Jadi teman-teman bisa santai di sini. Lalu di sisi sebelah sana itu dikasih jendela. Sengaja banget supaya apa? Supaya kita nggak bosen, tapi ini sudah ditutup dengan stiker. Jadi nggak bisa ngelihat ke depan ya. Atau teman-teman bisa sambil buka sedikit supaya ada sirkulasi udara. Yuk sekarang kita lihat ini adalah area shower teman-teman. Showernya juga sama, tapi ini beda banget nih teman-teman ya, karena jenisnya menurut aku tadi aku lihatnya ini gagangnya itu bulat, cuma ini memang bentuknya kotak, juga ini atasnya juga kotak, tapi memang fungsinya dua sama, rain head shower dan juga ini dari kohler. Yang pasti rumah ini sudah mengusung konsep smart home, so buat teman-teman harus langsung janjian dengan aku survei. Rumah semewah ini dibanderol dengan harga 7 miliaran. Buat teman-teman yang memang sedang cari rumah, jangan ragu-ragu untuk janjian survei dengan aku di sini ya. Supaya aku semakin semangat, bantu aku dengan klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, like dan juga share ke teman-teman semua. Thanks for watching, bye-bye!